Selamat datang di channel Lensa Sejarah. Di sini, kita akan menjelajahi kisah-kisah menarik dari masa lalu, menggali peristiwa-peristiwa bersejarah, dan memahami bagaimana sejarah membentuk dunia kita saat ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru. Di dataran yang luas di Persia kuno, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, lahirlah seorang pemimpin besar yang akan mengubah wajah dunia kuno. Namanya adalah Cyrus II dari Persia, atau lebih dikenal sebagai Cyrus yang Agung. Dia adalah pendiri Kekaisaran Achaemenid, kekaisaran terbesar yang pernah ada pada masanya. Cyrus lahir dari pasangan Cambyses I, Raja Anshan dan Mandane, putri Raja Media. Legenda mengatakan bahwa Cyrus sebagai bayi sempat terancam nyawanya karena sebuah ramalan. Ramalan tersebut menyatakan bahwa ia akan mengalahkan kakeknya, Astyages, Raja Media. Untuk melindungi tahtanya, Astyages memerintahkan agar bayi Cyrus dibunuh, tetapi dengan bantuan seorang gembala yang baik hati, Cyrus diselamatkan dan dibesarkan jauh dari istana. Saat mencapai usia dewasa, Cyrus kembali ke istana ayahnya di Anshan. Kecerdasan dan keberaniannya segera membuatnya menjadi sosok pemimpin yang disegani. Dia dengan cepat memperluas pengaruhnya, menyatukan suku-suku Persia dan membentuk sebuah kekuatan yang mengancam dominasi Media. Pada tahun 550 sebelum Masehi, Cyrus memimpin pemberontakan melawan kakeknya, Astyages, dan berhasil merebut ibu kota Media, Ecbatana. Dengan kemenangan ini, dia menaklukkan seluruh kerajaan Media dan menyatukan Persia dan Media di bawah satu kekuasaan. Ini adalah langkah pertama menuju pembentukan Kekaisaran Achaemenid. Cyrus dikenal bukan hanya karena kehebatannya di medan perang, tetapi juga karena kebijaksanaannya sebagai seorang pemimpin. Dia memperlakukan rakyat yang ditaklukkannya dengan hormat, menghormati adat dan tradisi mereka, dan seringkali membiarkan penguasa lokal tetap berkuasa di bawah otoritas Persia. Salah satu contohnya adalah penaklukan Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi. Setelah memasuki kota Babilonia tanpa pertempuran besar, Cyrus mendeklarasikan deklarasi kebebasan yang terkenal. Dia membebaskan bangsa Yahudi yang ditawan di Babilonia dan mengizinkan mereka kembali ke tanah mereka dan membangun kembali kuil Yerusalem. Kekaisaran Persia di bawah Cyrus tidak hanya terkenal karena luas wilayahnya, tetapi juga karena sistem pemerintahannya yang inovatif dan adil. Dia memperkenalkan konsep satrapi, yaitu pembagian wilayah kekaisaran menjadi provinsi-provinsi yang dikelola oleh satrap atau gubernur. Sistem ini memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dan administrasi yang lebih baik dari wilayah yang sangat luas. Cyrus juga terkenal karena menghormati keanekaragaman budaya di dalam kekaisarannya. Dia mempromosikan toleransi agama dan budaya, serta memfasilitasi perdagangan dan komunikasi antara berbagai wilayah. Hal ini memungkinkan terjadinya pertukaran budaya dan ekonomi yang dinamis di seluruh kekaisaran. Cyrus yang Agung meninggal pada tahun 530 sebelum Masehi dalam sebuah pertempuran di timur laut Persia. Namun, warisannya terus hidup melalui kekaisaran yang dibangunnya dan nilai-nilai toleransi, kebijaksanaan, dan kepemimpinan yang ditinggalkannya. Dia dihormati sebagai bapa bangsa Persia dan dipandang sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah manusia. Setelah Cyrus wafat, putranya, Cambyses II, naik tahta. Cambyses melanjutkan kebijakan ekspansi ayahnya dengan menaklukkan Mesir pada tahun 525 sebelum Masehi, menambah wilayah kekaisaran yang sudah luas.
Meskipun Cambyses berhasil menguasai Mesir, pemerintahannya tidak sepenuhnya stabil. Selama kampanye militer di Afrika, Cambyses mengalami kesulitan, dan berbagai pemberontakan mulai muncul di wilayah kekaisaran yang luas. Setelah kematian Cambyses II yang mendadak pada tahun 522 sebelum Masehi, dalam perjalanan kembali ke Persia, dengan beberapa catatan mengatakan dia bunuh diri, sementara lainnya menyatakan dia dibunuh, terjadi kekacauan politik. Kekacauan ini memberi kesempatan bagi Darius I, seorang bangsawan dari cabang keluarga Achaemenid, untuk mengambil alih kekuasaan. Darius dikenal sebagai Darius yang Agung, dan dia adalah salah satu raja Persia yang paling sukses setelah Cyrus. Ia melakukan reformasi besar-besaran dalam pemerintahan, memperkuat sistem satrapi, membangun infrastruktur yang megah seperti jalan kerajaan Persia, dan menciptakan sistem mata uang yang terstandarisasi untuk memfasilitasi perdagangan di seluruh kekaisaran. Darius juga memindahkan ibu kota ke Persepolis dan menulis Behistun Inscription, sebuah prasasti penting yang merinci garis besar pemerintahannya dan menegaskan legitimasinya sebagai raja. Dia memperluas kekaisaran lebih jauh ke arah timur hingga mencapai India dan melakukan ekspedisi ke Yunani. Meskipun usahanya di Yunani pada akhirnya gagal setelah kekalahannya di pertempuran Marathon pada tahun 490 sebelum Masehi. Setelah Darius, putranya, Xerxes I, mengambil alih kepemimpinan. Dia dikenal karena melanjutkan perang melawan Yunani dalam apa yang dikenal sebagai Perang Yunani-Persia. Xerxes memimpin ekspedisi besar ke Yunani, memenangkan pertempuran Thermopylae tetapi kalah dalam pertempuran Salamis dan pertempuran Plataea, yang menyebabkan mundurnya pasukan Persia dari Yunani. Kekaisaran Achaemenid akhirnya jatuh ke tangan Alexander yang Agung dari Makedonia pada tahun 330 sebelum Masehi. Alexander, terinspirasi oleh Cyrus dalam hal penaklukan dan kepemimpinan, berhasil menaklukkan Persia setelah serangkaian pertempuran, termasuk pertempuran Issus dan pertempuran Gaugamela. Setelah kematian Alexander, wilayah Persia dibagi di antara para jenderalnya, dan dengan itu, berakhir pula era kekuasaan Achaemenid. Meski begitu, pengaruh budaya dan politik dari pemerintahan Cyrus yang Agung tetap bertahan dan membentuk dasar bagi peradaban Persia di masa mendatang. Meskipun kekaisaran Achaemenid akhirnya runtuh, warisan Cyrus yang Agung terus hidup. Dia dianggap sebagai pelopor dalam menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan inklusif, menghormati keanekaragaman budaya, dan menegakkan hak asasi manusia. Batu nisan Cyrus di Pasar Gadai menjadi simbol dari kemegahan dan kebijaksanaan pemerintahannya. Cyrus yang Agung tidak hanya meninggalkan kekaisaran yang luas, tetapi juga tradisi kepemimpinan yang menghormati keberagaman dan kemanusiaan. Meskipun penerusnya menghadapi tantangan yang berat, prinsip-prinsip yang ditanamkan oleh Cyrus membantu membentuk dasar dari peradaban yang mengikuti, menjadikannya salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.